kriteria gudang saham sebagai berikut. Potensi penguatan dari pola bullish ini adalah ke level 440. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas prospek multi-bagger di saham DGNS, Diagnos Laboratorium Utama. Sebelum kita mulai nih, kita ingatkan lagi ciri-ciri saham multi-bagger sesuai dengan kriteria gudang saham sebagai berikut. Oke, kita langsung mulai. Untuk saham multi-bagger, ciri-ciri yang pertama adalah sideways, sudah lama minimum 6 bulan. Di sini kita perlihatkan DGNS mencoba menembus resistance 300 sampai 305-nya dan sebenarnya sudah berada di bawah sideways ini sejak bulan September 2022 atau lebih dari 1 tahun. Saat ini Desember 2023. Jadi untuk ciri-ciri yang pertama sudah memenuhi syarat. Kita langsung ke ciri-ciri yang kedua, yaitu kenaikan volume tembus resistance-nya minimum 10 kali lipat dari rata-rata sebelumnya. Untuk DGNS sendiri, sayangnya memang masih berada di bawah 300-nya, tapi kita membahas saham ini untuk antisipasi ke depannya kalau DGNS bisa naik di atas 300. Jadi, volume yang kita harus lihat adalah 10 kali lipat dari volume rata-rata. Untuk per hari ini, volume rata-rata adalah 2,45 juta. Jadi, DGNS harus bisa tembus di atas level 300 ini paling tidak minimal 24 juta lembar saham. Karena saat ini rata-ratanya di 2,4 juta lembar saham. Untuk syarat kedua ini, DGNS belum memenuhi syarat karena belum menembus resistance 300 sampai 305-nya. Kita ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu saham tersebut tidak pernah turun di bawah level breakout-nya. Jadi karena DGNS belum pernah tembus di level 300-nya, saat ini DGNS belum memenuhi syarat yang nomor 3. Tapi kalau memang kita lihat DGNS naik di atas 300, dia harus bisa bertahan di atas level 300. Jadi kalau dia tidak bisa bertahan, maka DGNS sudah tidak memenuhi syarat dari saham multi-bagger. Nah, jadi kalau kita perhatikan nanti, kalau memang misalnya DGNS bisa tembus di atas level 300, kita harus perhatikan bahwa dia tidak kembali turun di bawah level 300. Lalu kita lihat ciri-ciri yang keempat adalah volume naik minimum 2 kali lipat dari volume ketika turun. Jadi ketika DGNS bisa tembus di atas level 300 dan tembus di atas 300 ini dengan volume 10 kali lipat, ketika turun juga harus di bawah 2 kali lipatnya. Jadi kalau naik di atas dengan volume misalnya 30 juta lembar, maka volume turunnya tidak boleh di atas 15 juta lembar karena itu sudah 2 kali lipat dari volume naiknya. Nah, jadi untuk syarat keempat ini sebenarnya kita tidak bisa tahu karena DGNS belum tembus di atas level 300. Jadi kita belum memenuhi syarat untuk DGNS. Cuma kita bisa lihat saat ini seperti apa posisi DGNS. DGNS ini sebenarnya membentuk pola, kita bisa bilang ini pola inverse head and shoulder. Memang ada banyak teori di sini. Kita beri di lingkaran biru ini sebenarnya sudah tembus di bawah, jadi tidak terlalu baik. Tapi kalau kita mau menunggu sampai level 230, karena ini merupakan shoulder kiri di sini juga, itu juga masih valid selama DGNS masih bisa mantul. Cuma kita lihat sekarang sudah agak lama membentuk pola shoulder kanannya dari pola inverse head and shoulder ini. Jadi secara teori memang agak mengkhawatirkan. Tapi kita tunggu kalau memang DGNS bisa bertahan di level inverse head and shoulder ini dan lalu menembus resistance 300-nya, maka potensi penguatan dari pola bullish ini adalah ke level 440. Itu yang kita tunggu, dan untuk titik masuk sebaiknya kita tunggu kalau DGNS bisa naik di atas level 300. Jadi dengan syarat seperti itu, maka potensi penguatan 440 ini memberikan penguatan sekitar 40%. Tapi di lain dari itu, kalau memang DGNS bisa tembus dengan volume yang tinggi 10 kali lipat dan juga volume turun yang setengahnya dari volume naik, maka dia bisa berpotensi naik lebih tinggi dari 440 yang ini dalam jangka menengah, jangka panjang. Jadi itu saja untuk penjelasan mengenai prospek multi-bagger DGNS, Diagnos Laboratorium Utama. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.